Shalom, haleluya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini kita merayakan Hari Paskah. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan di Hari Paskah ini, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan bersuka cita karena hari ini Tuhan seluruh umat-Mu sedang memperingati dan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah kami yang hidup. Tuhan berkati waktu perenungan kami sebentar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan Gema kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayat 10. Ini adalah sebuah perikop tentang kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita di Renungan Gema hari ini adalah kubur yang kosong. Bapak Ibu Saudara, Paskah di zaman kita atau di zaman Perjanjian Baru itu adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah hari yang menandai bebasnya setiap orang percaya dari perbudakan dosa. Nah, bicara tentang kebangkitan berarti sebelumnya sudah didahului dengan kematian. Ada sedikit perbedaan dalam mempercayai atau merespon tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau bicara tentang kematian Tuhan Yesus, tentu kita semua sudah tahu prosesnya bahkan sampai secara detail. Tidak ada yang meragukan kematian Yesus termasuk para murid karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu mati di hadapan mereka. Maka itu kita tidak pernah baca di Alkitab ada tertulis orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah mati. Tapi proses kebangkitan tidak semua tahu secara detailnya. Yang kita tahu adalah kubur yang sudah kosong, di mana di dalamnya hanya didapati kain kapan dan kain peluh. Tidak ada yang melihat detik-detik kebangkitan Tuhan Yesus. Maka itu tidak heran kalau di Alkitab ada kisah tentang murid atau orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Bisa dikatakan hampir semua murid pada awalnya tidak percaya bahwa Yesus bangkit sebelum mereka bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Nah, secara psikologis, saudara, ini adalah sesuatu yang wajar. Bagaimana tidak? Setelah peristiwa penyalipan itu, para murid masih trauma. Mereka ketakutan. Mereka hanya bersembunyi di hari pertama Yesus mati. Lalu di hari kedua, ketika mereka bangun, mereka melihat Tuhan tidak ada. Biasanya tiap pagi mereka bisa berdoa dan makan bersama dengan Tuhan, atau mungkin berdiskusi hari ini mau pergi melayani kemana. Tapi hari itu Tuhan tidak ada. Mereka pun masih tidak banyak bicara antara satu sama lain. Sebab ingatan momen penyiksaan dan penyalipan itu masih jelas di benak mereka masing-masing. Lalu hari ketiga, dengan kondisi masih berduka, ada beberapa wanita di antara para murid, mereka pergi untuk mengurus jenazah Yesus. Tahu dari mana mereka mau mengurus jenazah Yesus? Karena mereka membawa rempah-rempah untuk diurapi ke jenazah. Dan tentang rempah-rempah ini tercatat di Injil Markus dan juga di Injil Lukas.
Tetapi saudara, mereka terkejut ketika mereka sampai di kuburan. Karena ternyata jenazah Tuhan Yesus sudah hilang. Mereka tidak langsung terpikir ketiadaan jenazah Yesus itu adalah karena Yesus bangkit. Tetapi mereka berpikir tubuh Tuhan Yesus itu dicuri orang. Maka makin sedihlah mereka, karena untuk mengurapi jenazah gurunya pun tidak bisa lagi. Dan dengan rasa sedih yang masih disertai ketakutan itu, mereka pun mengabarkan apa yang mereka lihat kepada murid yang lain. Beberapa murid yang mendengar berita kubur kosong ini tidak langsung percaya juga. Mereka cepat-cepat pergi ke kubur untuk memastikan kabar itu. Dan ketika mereka lihat benar bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada, mereka mulai mengaitkan fakta ini dengan beberapa perkataan yang pernah Yesus sampaikan terkait kebangkitannya. Dan barulah sebagian mereka percaya bahwa Yesus benar sudah bangkit. Nah saudara, memang perkara mempercayai kebangkitan adalah bukan perkara percaya tentang sesuatu yang biasa. Tapi ini percaya tentang sesuatu yang luar biasa. Yaitu percaya kepada seorang yang mengklaim diri sebagai juru selamat, lalu kemudian mati. Dan kematiannya pun dapat dipastikan karena mereka melihat sendiri proses kematiannya. Tapi tidak lama ia bangkit kembali. Jadi para murid bisa disebut sebagai angkatan pertama yang bergumul untuk mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga pasti pernah bergumul untuk mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi kita ini terpisah rentang waktu yang sangat jauh dengan peristiwa itu. Entah kita ini sudah angkatan keberapa yang pernah bergumul untuk mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, fakta kebangkitan ini sangat penting bagi para murid pada waktu itu dan bagi seluruh umat Tuhan sampai hari ini. Para murid yang mendengar langsung dari Yesus dan kita semua yang membaca dari Alkitab sama-sama tahu bahwa sebelum disalibkan, Yesus itu pernah berkata bahwa dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua yang dia katakan tentang kebangkitannya dan berarti itu semua yang pernah dia ajarkan sejak awal pelayanan itu adalah bohong dan itu akan runtuh semuanya, dan dia layak dikatakan sebagai seorang penipu sebagaimana yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi. Tetapi saudara, Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Dan ini artinya seluruh yang Yesus pernah katakan, ajarkan dan janjikan itu diamini dan itu dikonfirmasi oleh Allah Bapa. Kalau peristiwa Paskah tidak terjadi, apa gunanya kita berdoa kepada Kristus yang sudah mati, yang tidak mungkin bisa mendengar doa kita? Sia-sialah kita yang berdoa dalam nama Yesus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa gunanya kita membaca firman-Nya? Sebab firman-Nya tidak punya kuasa lagi. Janji-janji yang pernah dia sampaikan tidak akan bisa diklaim karena sudah pasti tidak akan ditepati. Karena dia sudah mati. Dia hanya seperti pahlawan yang sudah gugur. Dan sehebat-hebatnya pemikiran atau karya seorang pahlawan toh tidak bisa menopang atau menuntun hidup kita di masa kini dan di masa depan. Mereka hanya sebatas untuk dikenang, dihargai, dan menjadi inspirasi. Apabila Kristus tidak bangkit, maka kepercayaan kita kepada Allah pun menjadi sia-sia. Pengharapan kita adalah pengharapan kosong. Kita masih hidup di bawah perbudakan dosa, dan ketika kita mati, kita tetap akan menerima penghukuman kekal. Rasul Paulus bahkan pernah mengatakan, apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang-orang yang malang. Namun, puji Tuhan, Kristus sudah bangkit. Kuburnya kosong, pintu kubur terbuka, kain kafannya terletak di tanah, dan kain pelu penutup wajahnya tergulung rapi. Saudara, ini tentu sebuah view yang sangat mengagetkan bagi orang yang datang ke situ dengan pemikiran bahwa kubur itu masih tersegel dan sepanjang perjalanan sedang memikirkan bagaimana teknis pengurapan rempah jenazah. Seperti mungkin membuka perlahannya secara sebentar, itu yang dia pikirkan sepanjang perjalanan. Tetapi ketika dia sampai di kubur dan mendapatkan view ini sangat mengagetkan dia, saudara. Ya, dan ternyata Yesus tidak ada di dalam kuburannya. Dan di perikop berikut barulah kita dipastikan bahwa Yesus sudah bangkit dengan penampakan Tuhan Yesus kepada mereka.
Kebangkitan Kristus membuat perbedaan yang tajam antara Yesus dengan seluruh pendiri agama lainnya, yang mana tulang belulangnya mereka masih bisa ditemukan di bumi ini. Tetapi sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Makam Yesus sampai hari ini masih bisa dikunjungi. Namun makam tersebut akan tetap kosong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus sekali lagi melegalisir semua yang pernah Dia ajarkan dan janjikan. Kebangkitan Kristus membuat hidup kita, orang-orang percaya, menjadi penuh pengharapan dan menjadikan hidup ini berarti dan bertujuan. Kita dapat percaya sepenuhnya kepada Allah tanpa khawatir apapun. Karena kematian sekalipun, yang mana dikhawatirkan semua orang dan yang tidak dapat dihindari, bahkan kematian pun telah Yesus kalahkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, berita kubur yang kosong ini menjadi fakta yang tak terbantahkan tentang kebangkitan Tuhan. Dan harusnya berita ini juga yang membangkitkan kecintaan, kekaguman, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Engkau sudah bangkit. Dan ini menjadi pengharapan bagi setiap kami. Janjimu, perkataanmu, semuanya bisa menjadi pengharapan kami dan dapat kami pegang. Terima kasih Tuhan, sebab karena Engkau hidup, kami tidak khawatir akan kehidupan kami, akan hari esok kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.